Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Bu, apa sih yang memicu manusia melakukan kebohongan biasanya? Oke, sebenarnya kebohongan itu banyak ya faktornya kenapa. Tapi paling utamanya secara mendasar sebenarnya kita tuh mungkin berbohong karena ada keuntungan yang bisa kita dapatkan gitu. Entah keuntungannya apapun dari segi apapun. Bisa jadi keuntungan personal saja, bisa jadi keuntungan itu agar kita terlihat jadi lebih baik secara image kita di hadapan publik, atau bisa jadi untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan gitu. Jadi banyak sekali faktor kenapa kita bisa berbohong seperti itu. Pastinya ya, berbohong apalagi yang secara terus-menerus dilakukan itu bisa menjadi candu atau mungkin bisa jadi kebiasaan kita. Apalagi ketika kita berbohong terus kemudian ditanyakan lagi gitu ya. Lalu kita menutupi lagi dengan kebohongan gitu kan. Kita sudah berbohong sebelumnya, lalu kemudian akhirnya berbohong lagi gitu untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi nantinya pastinya bisa menjadi kebiasaan yang terus-menerus ada di diri kita. Jika definisi mitomania adalah kebiasaan berbohong yang sulit dikendalikan, apakah ini sebuah kelainan? Kalau mengacu pada DSM gitu ya, ada buku khusus untuk diagnosis, tidak ada yang disebut dengan mitomania sebagai kelainan ataupun sebagai gangguan psikologis tertentu, tapi mungkin bisa dibilang juga mitomania itu sering disebut dengan pathological liar gitu, yang mana memang orang-orangnya yang mengidap ini atau mungkin mengalami ini gitu ya, kita tidak bisa bilang mengidap, memang sering kali berbohong secara kompulsif gitu. Sering kali berbohong secara kompulsif gitu untuk entah menutupi kebohongan sebelumnya tadi atau mungkin memang berbohong tanpa alasan yang jelas. Apakah seorang mitomania mempercayai kebohongannya adalah kebenaran dan pantang untuk mengakui kalau dia berbohong? Nah ini terkadang iya, terkadang tidak gitu. Jadi pada orang-orang dengan mitomania atau yang biasa disebut pathological liar juga ini, terkadang mereka karena saking sering berbohongnya gitu, mereka jadi bisa mempercayai kebohongan mereka sendiri gitu, atau bahkan kebohongannya pun kemudian diumbar lebih besar lagi gitu ya, jadi lebih dramatis lagi kebohongannya dan akhirnya itu mereka yakini secara benar-benar bahwa memang itu yang real terjadi pada nyatanya. Oke, ternyata mitomania banyak diidap oleh selebriti nih, tanggapannya seperti apa? Nah, pada selebriti kita tahu lah ya bahwa kehidupan selebriti ini perlu banget untuk jaga image gitu ya. Bahwa banyak banget tekanan dari sosial, dari lingkungan, bahwa sebagai selebriti atau influencer dan lain sebagainya, orang yang dikenal secara publik gitu ya, mereka harus menjaga image-nya agar tampilan mereka tuh baik. Nah, ini bisa menjadi alasan yang kuat gitu ya bagi orang-orang selebriti khususnya untuk mungkin berbohong atau menutupi kondisi aslinya agar terlihat lebih baik di depan publik seperti itu. Tapi perlu dengan catatan bahwa tidak selamanya selebriti itu akan akhirnya sering berbohong gitu ya. Oke, menyembuhkan pengidap mitomania seperti apa biasanya? Oke, kita perlu lihat nih orangnya seperti apa, individunya tuh berbohong karena apa sih dan lain sebagainya. Kalau dari saya secara pribadi, saya akan menyarankan untuk datang ke profesional, ke psikolog gitu ya utamanya. Kenapa? Karena dengan kedatangannya nanti ke psikolog akan pastinya digali lebih dalam ya, penyebabnya apa sih, kenapa sih kok individu tersebut berbohong gitu, yang akhirnya bisa kita temukan titik permasalahannya utamanya tuh ada di mana, sehingga nanti mungkin ada kepercayaan tertentu yang menjadi titik utama gitu ya, penyebab utama keyakinan mereka harus berbohong, itu yang perlu diubah gitu. Jadi mungkin mereka berbohong karena khawatir dianggap atau dinilai negatif. Nah, itu yang perlu, pandangan seperti itu yang perlu diubah menjadi lebih sehat lagi. Dalam psikologi sifat manipulatif didefinisikan seperti apa sih? Oke, manipulasi ini bisa jadi banyak ya. Manipulasi itu bisa jadi hal yang kecil, bisa jadi hal yang besar. Kalau seumpamanya manipulasi sendiri itu bisa digunakan
tidak hanya dengan berbohong gitu ya. Bisa dengan berbohong, bisa jadi juga sebagai trik-trik untuk untuk membuat orang lain gitu ya. Manipulasi bisa menggunakan trik untuk membuat orang lain melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan gitu, sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi banyak bentuk dari manipulasi juga gitu, tanpa harus berbohong. Apa orang yang manipulatif itu tergolong orang yang jahat? Kalau menurut saya sih enggak juga ya. Kadang contoh simpelnya kita bisa memanipulasi orang lain untuk melakukan sesuai yang kita harapkan dalam berbisnis atau mungkin juga dalam rumah tangga gitu. Contohnya istri atau suami pengen pasangannya melakukan sesuatu dengan trik-trik manipulasi kecil. Itu sebenarnya nggak apa-apa juga sih gitu. Jadi sebenarnya nggak selamanya manipulasi ini adalah suatu hal yang jahat. Tergantung tujuannya seperti apa dan caranya seperti apa gitu. Bagaimana bila istri bersikap manipulatif di depan suami? Oke, nah kalau contohnya nih, manipulasi tadi kan banyak ya. Kalau manipulasi dengan cara yang kecil-kecil, mungkin gini, istri butuh perhatian dari suami gitu ya. Lalu ada manipulasi kecil dilakukan biar mendapatkan perhatian tertentu. Itu sebenarnya masih nggak masalah sih gitu ya. Hanya sebenarnya tinggal komunikasinya diperjelas gitu ya, lebih asertif lagi. Nah, tapi kalau manipulasinya ini udah dengan skala yang lebih besar lagi, contoh manipulasi dari segi perusahaan, ngomongin soal angka dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini bisa jadi hal yang lebih besar lagi. Kalau dari istri ke suami mungkin kadang kan ya kalau ada istri yang tidak bekerja gitu ya, pengen untuk mendapatkan perhatian lebih, lalu manipulasi dalam segi apa, ingin mendapatkan uang jajan lebih atau nafkah yang lebih. Nah kadang ini perlu untuk sebenarnya latihan untuk asertif sih gitu, jadi biar lebih bisa komunikasi dengan lebih baik lagi. Mengatasi kebiasaan manipulatif itu seperti apa sih? Nah, tadi sudah sempat disebut ya bahwa dengan cara yang komunikasi yang asertif gitu. Komunikasi asertif ini sebenarnya adalah cara komunikasi yang tegas dengan menyampaikan apa yang kita benar-benar inginkan secara terus terang tanpa menyakiti perasaan orang lain gitu ya, dan tanpa tadi adanya manipulasi tertentu. Contohnya kita pengen apa? Kita pengen diperhatikan. Oh, sampaikan kepada pasangan, aku merasa butuh perhatian dari dirimu, dari kamu gitu ya. Untuk mungkin pengennya apa, mintanya diapain gitu. Mungkin minta ditemenin gitu ya, belanja atau lainnya gitu. Sehingga dari suami juga bisa menerima dengan baik gitu dari komunikasi yang terjadi. Apa sih dampak bagi anak bila seorang ibu menderita mitomania sekaligus manipulatif? Nah, ini perlu kita lihat nih, anaknya kira-kira usia berapa, karakternya bagaimana, dan secara keseluruhan keluarganya pola interaksinya seperti apa gitu ya. Bisa jadi bahayanya anak ini bisa meniru gitu ya, bahwa dia melihat oh kebiasaan berbohong sebenarnya adalah hal yang menguntungkan bagi dia, sehingga nantinya ke depannya berbohong bisa menjadi jalan bagi dirinya untuk mendapatkan hal yang juga dia inginkan gitu. Tetapi jika anaknya ini sudah mulai dewasa mungkin ya, bisa lebih paham gitu ya, positif negatif, baik dan buruk suatu hal, mungkin juga bisa lebih memilah dan memilih apa yang sebenarnya boleh ia lakukan, apa yang tidak boleh, dan kira-kira penyebabnya apa sih dari interaksi keluarga ini, kenapa kok salah satu anggota keluarganya bisa berbohong dan lain sebagainya, atau mungkin memang ibunya mengalami kondisi tertentu gitu. Tapi mungkin yang perlu menjadi catatan di sini tidak hanya ibu atau wanita saja gitu ya yang bisa mungkin berbohong atau mengalami gangguan tertentu yang mengakibatkan jadi mitomania gitu. Karena pada gangguan-gangguan tertentu memang individunya bisa jadi impulsif atau kompulsif untuk berbohong seperti itu. Ya. Kalau itu anaknya bisa ikut kebiasaan buruk ibunya nggak sih kalau seperti itu?
Yes, pastinya iya ya. Karena dengan apa yang dia lihat, anak itu kan mencontoh ya. Kalau bisa dibilang anak itu mencontoh dari lingkungannya, terutama orang yang lebih tua dari dirinya. Sehingga pastinya kalau orang yang lebih tua atau model gitu ya, role model kan orang tua ya biasanya. Itu dianggap oh paling oke, jadi pastinya kemungkinan besar akan ditiru gitu sebagai model utamanya, sehingga ketika dia di kehidupan seharinya dia akan mencoba melakukan hal yang sama juga untuk mendapatkan keinginan-keinginannya tersebut. Sikap suami terhadap istri yang mitomania dan manipulatif apa benar memang harus bercerai? Oke, perceraian adalah kata-kata yang mungkin besar banget ya, langkah yang besar banget ya. Kalau menurut saya nggak selamanya solusi dari mitomania atau kebohongan adalah dengan bercerai. Kita perlu lihat dulu kasusnya seperti apa, kondisi interaksi keluarganya tadi seperti apa, yang akhirnya bisa kita sama-sama cari solusi yang paling baiknya apa sebenarnya. Nggak selamanya harus dengan bercerai gitu. Makanya tadi kita mulai dengan komunikasi asertif dulu pastinya. Dan mungkin lebih terbuka lagi dengan keinginan satu sama lain. Sehingga bisa dicegah tuh hal-hal yang tidak diinginkan.